Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A3 Manajemen yang beranggotakan 1. Isnalia Herawati, 2. Lisa Salsabila, 3. Lisa Aurelia, 4. Zulfatul Khalisah. Kami akan mempresentasikan tentang tugas kelompok mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Yulaikah Ariyanti, yang bertema atau berjudul Strategi Bisnis Internasional Korea Selatan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Lisa Aurelia, materi kedua akan disampaikan oleh Isnalia Herawati, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Zulfatul Khalisah, dan materi keempat serta penutup akan disampaikan oleh Lisa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Lisa Aurelia. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Korea secara aktif mempromosikan perdagangan luar negeri guna memperluas pasar impor luar negeri dan penguasaan energi sumber daya secara stabil dengan membuka pasar yang saling menguntungkan di bidang industri, pertanian, pelayanan, dan sebagainya dengan dasar negara utama. Pada awalnya, Korea bersandar pada strategi pertumbuhan yang berpusat pada bidang ekspor, sebuah strategi yang digunakan oleh Amerika, Jepang, ciptaan negara termaju dalam dunia global sebagai sasaran utama yang setara dengan struktur multilateral yang menjadi inti dari WTO. Korea terus berusaha untuk menciptakan network FTA global dibandingkan dengan adanya keterlambatan kesepakatan yang dikarenakan oleh adanya perbedaan pendapat di antara negara maju dan negara berkembang, utama tentang perdagangan bebas multilateral melalui WTO DDA sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 2008. Penanda tanganan FTA dan RTO terus-menerus berkembang sejak keikutsertaannya dalam GATT pada tahun 1947. Pada September 2011, jumlah RTA yang telah diterbitkan ada sebanyak 310 buah. Bahkan terus bertambah setelah krisis moneter tahun 2008. Pada September 2011, Korea telah menyepakati 7 FTA dengan 44 negara termasuk Chile, Singapura, IFTA, ASEAN, India, Uni Eropa, Peru, dan negara-negara lainnya. Dan saat ini, ratifikasi persetujuan FTA dengan Amerika sedang diangkat dalam badan legislatif. Kesepakatan FTA dengan Australia, Colombia, Gulf Cooperation Council, Meksiko, New Zealand, dan Turki sedang dalam proses. Pada saat yang sama, kesepakatan FTA dengan Jepang, Cina, Mercosur, Israel, Vietnam, 6 negara Amerika Tengah, Malaysia, Indonesia sedang diselidiki kemungkinannya. Pemerintah Korea dengan menjalankan jaringan kesepakatan reguler di berbagai tingkat dengan negara-negara partner utama seperti Amerika, Cina, Uni Eropa, Jepang, dan sebagainya, terus membicarakan cara pengembangan investasi dagang antar negara, kerjasama ekonomi, dan sebagainya. Foreign Direct Investment, investasi asing langsung FDI, Foreign Direct Investment, berarti warga asing memperoleh 10% banyak lebih hak berpendapat yang dapat memberi pengaruh dalam persahaman dan juga berhak memberi pengaruh secara nyata dalam permanajemenan selama 5 tahun lebih. Menurut Yuntek, pada tahun 2008 karena adanya dampak dari kekacauan pasar moneter dan sebagainya, Amerika mengalami penurunan dan mencatat jumlah total sekian dolar, yakni mencapai yang merosot 11% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 juga karena dampak dari krisis moneter global, nilai FDI kebanyakan negara yang menurun akibat menyusutnya investasi Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara utama lainnya. Tetapi pada tahun 2010 naik 5%, yakni menjadi sekian dolar. Investasi asing langsung di Korea hingga tahun 2000 telah mengalami penyusutan. Dan setelah tahun 2004 mengalami kenaikan pesat, telah menunjukkan kecenderungan menyusut dan lambat. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Pada tahun 2008, total investasi asing langsung mencatat angka 111 miliar 700 juta dolar, yang naik 11,3% dari tahun sebelumnya.
yang merupakan pemulihan selama 4 tahun sejak tahun 2004. Pada tahun 2009, jumlah investasi asing langsung yang dilaporkan menurun sebesar 1,9%, yakni 11 miliar 480 juta dolar. Dan selama 2 tahun bertahan pada angka 11 miliar, cukup lumayan dibanding dengan negara-negara asing utama lain bila mengingat adanya krisis moneter yang sempat melanda. Kemudian pada tahun 2010 mencatat kenaikan terbesar sebanyak 13,8%, yakni 13 miliar 70 juta dolar. Pemerintah dengan berpusat pada Komite Investasi Asing, Invest Korea, dan sebagainya sedang membuka usaha pan-government untuk memperluas pelaksanaan investasi asing langsung. Departemen Perdagangan Luar Negeri mempromosikan terlaksananya kegiatan investasi melalui pembangunan kantor-kantor diplomatik, memberikan perhatian kepada perusahaan-perusahaan asing yang telah ada di dalam negeri agar kesulitan-kesulitan mereka dapat berkurang. Dan berdasarkan hal ini, terus menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, serta terus melaksanakan kegiatan promosi ke luar negeri. Selanjutnya yaitu lingkungan investasi Korea. Korea memiliki beberapa kelebihan sebagai negara sasaran FDI. Korea memiliki kedudukan strategis di Asia Timur. Penduduk di Asia Timur adalah 2/3 dari jumlah penduduk dunia dan memproduksi 1/5 dari seluruh produk dunia, serta memperlihatkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Wilayah ini juga merupakan pasar dunia terbesar dan merupakan pusat produksi dan diperkirakan akan menjadi motor penggerak utama di pasar ekonomi dunia. Seoul yang dapat dicapai dalam 3 jam dengan pesawat dari sekitar 66 kota besar yang ditinggali oleh 1 miliar penduduk. Ini menjadikan Korea pintu masuk investasi ke wilayah Asia Timur yang mudah diakses. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan Korea sebagai ajang percobaan sebelum melangkah ke pasar internasional. Dan memang sekitar setengah dari sekitar 500 perusahaan telah masuk di Korea. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa Salsabila. Saya Nisa Salsabila, sebagai pemateri, saya akan melanjutkan materi tentang lingkungan investasi Korea. Yang kedua, Korea yang mengarah kepada perdagangan internasional yang bebas struktur aktif dalam Doha Development Agenda atau DDA. Yang ketiga, investasi asing langsung di Korea hingga tahun 2000 telah mengalami penyusutan dan setelah tahun 2004 mengalami kenaikan pesat, telah menunjukkan kecenderungan menyusut yang lambat. Selanjutnya, kesimpulan. Korea mengarah kepada perdagangan internasional yang bebas struktur aktif dalam Doha Development Agenda atau DDA, dan untuk mewujudkan persetujuan awal DDA, Korea menyelenggarakan Seoul G20 pada tahun 2010 dan juga melakukan berbagai persetujuan pada berbagai dimensi sebagai sumbang untuk membangun investasi asing langsung di Korea hingga tahun 2000 telah mengalami penyusutan dan setelah tahun 2000 mengalami kenaikan pesat, telah menunjukkan kecenderungan menyusut yang lambat. Pemerintah dengan berpusat pada Komite Investasi Asing, Invest Korea, dan sebagainya sedang membuka usaha pan-government untuk memperluas pelaksanaan investasi asing langsung. Seoul yang dapat dicapai dalam 3 jam dengan pesawat dari sekitar 66 kota besar yang ditinggali oleh 1 miliar penduduk. Ini menjadikan Korea pintu masuk investasi ke wilayah Asia Timur yang mudah diakses.
perusahaan-perusahaan dapat menggunakan Korea sebagai ajang percobaan sebelum melangkah ke pasar internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.